Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aswaja, berjumpa lagi dengan saya Ika Sulistiana Dewi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai manajemen Qur'ani tentang penggunaan waktu dalam konteks pendidikan. Waktu adalah salah satu nikmat yang tertinggi yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Waktu adalah deposito paling berharga yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia. Waktu adalah usia kehidupan. Sebagai medan eksistensi dan merupakan tempat ia berlindung dan menetap. Tempat ia dapat memberi manfaat kepada orang lain dan tempat ia dapat diambil manfaatnya oleh orang lain. Mengingat tentang pentingnya waktu, ada salah satu riwayat yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW memegang pundakku, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang yang asing atau seorang pengembara. Ibnu Umar juga berkata bahwasanya idza amsayta fala tantadhiris sabaha. Bila kamu berada di waktu sore hari, maka janganlah kamu menunggu waktu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa'a. Dan apabila kamu berada di waktu pagi hari, maka janganlah kamu menunggu waktu sore hari. Wa min sihatika limaradika. Gunakanlah sehatmu sebelum sakitmu, wa min hayatika limautika. Gunakanlah hidupmu sebelum matimu. Berdasarkan riwayat di atas, kiranya tepat terungkap pepatah, yaitu jangan menunda besok apabila kamu bisa mengerjakannya hari ini. Sebab seperti kata Ali bin Abi Thalib bahwasanya rezeki yang tidak kamu peroleh hari ini bisa kamu peroleh esok hari. Namun apabila waktu yang diperoleh hari ini itu tidak akan bisa kamu peroleh esok hari. Di antara ciri-ciri seorang muslim yang diharapkan adalah pribadi yang bisa mengelola, yang bisa manajemen waktu. Mengelola waktu, seorang muslim tidak patut menunggu dimotivasi oleh muslim lainnya, karena mengelola dan memanajemen waktu itu adalah kesadaran dan kewajiban pribadi masing-masing. Ajaran Islam menganggap pemahaman terhadap hakikat menghargai waktu itu sebagai salah satu indikasi keimanan dan ketakwaan seorang muslim. Seseorang yang menyadari pentingnya manajemen waktu, tentu ia akan berbuat untuk dunia ini seolah-olah akan hidup abadi dan berbuat untuk akhirat seolah-olah ia akan mati esok hari. Mengelola waktu itu berarti kita menata diri kita dan merupakan salah satu tanda keunggulan dan kesuksesan. Apabila seseorang muslim mampu mengelola waktu dengan baik, maka ia akan memperoleh optimalisasi dalam kehidupannya. Namun apabila tidak mampu mengelola waktu, maka ia tidak akan mampu mengelola sesuatu apapun, karena waktu merupakan modal dasar bagi kehidupan seorang muslim yang bertakwa. Manusia itu tidak akan terlepas dari waktu yang selalu mengitarinya setiap waktu, karena manusia itu hidup berada di dalam dimensi waktu. Kebiasaan mengelola waktu dapat berimplikasi pada kebiasaan mengelola semua bentuk pekerjaan dan kegiatan. Ada sebuah analogi yang menyatakan bahwa waktu itu bagaikan pedang yang tajam. Karena itu seseorang harus bisa berjalan lebih dahulu daripada waktu. Kalau ia tidak bisa berjalan lebih dahulu sebelum waktu, maka ia akan tertebas oleh pedang tajam itu sendiri. Berjalan lebih cepat dalam artian sempit, yaitu melakukan pekerjaan sebelum waktu yang ditentukan. Contoh kecil, kita sebagai mahasiswa
ketika diberikan tugas oleh dosen pada minggu kedua, kita dapat mengerjakannya pada minggu pertama. Sebab ketika kita mengerjakannya di minggu kedua, itu bisa jadi terdapat berbagai kekurangan dalam mengerjakan tugas tersebut. Sedangkan tipologi orang sukses atau gagal dapat dilacak dari waktu yang digunakannya. Yang pertama adalah sakit sebentar dan senang selamanya. Dalam contoh kecil di sini adalah orang-orang yang bekerja bersungguh-sungguh, belajar dengan giat dan rajin menabung sehingga masa depan keluarga, anak cucu itu tertata dan mempunyai arah dan tujuan hidup. Yang kedua adalah senang sebentar, sengsara selamanya. Contohnya yaitu orang yang main game, rebahan, scroll TikTok, sehingga waktunya habis dimakan hal-hal yang kurang bermanfaat. Padahal ia bisa menggunakan waktunya untuk merubah masa depan, membuat planning bagaimana arahnya ke depannya. Rata-rata orang sukses adalah mereka yang berada pada tipologi yang pertama dan orang yang gagal masuk pada tipologi yang kedua. Secara spesifik, sebuah analogi membagi waktu ke dalam 4 kategori. Waktu yang pertama yaitu waktu yang mendesak dan penting. Contohnya ketika kita sedang sakit atau kita sedang mendapatkan musibah. Nah, jika seseorang dalam keadaan terpuruk ini sementara dia masih meratapi nasib, tidak mau berbuat lebih, niscaya waktunya akan habis sia-sia digunakan untuk meratapi nasib tersebut. Maka dari itu, orang-orang yang berhasil adalah mereka yang bisa menggunakan waktunya meskipun dalam keadaan yang tidak kondusif. Waktu kedua adalah tidak mendesak tetapi penting. Contohnya, giat belajar, menabung untuk mempersiapkan masa depan, mengerjakan tugas lebih awal. Itu contoh-contoh yang saya sebutkan tidak mendesak dan dapat ditunda. Nah, namun ketika kita menunda-nunda pekerjaan tersebut, efek dari semua itu sangat berpengaruh bagi masa depan kita. Orang-orang yang berhasil rata-rata berada pada posisi ini. Sebab mereka adalah visioner yang menilai kehidupan bukan hanya saat ini, tetapi masa depan yang jauh lebih penting. Waktu yang ketiga adalah mendesak akan tetapi tidak penting. Contohnya adalah ketika kita mendapatkan undangan pernikahan. Jika seseorang disibukkan dengan aktivitas ini, maka waktu dan tanggung jawabnya, waktu dan tenaganya banyak yang tersisa dan hal tersebut tidak akan meningkatkan kualitas hidupnya di masa depan. Dan yang terakhir adalah tidak mendesak dan tidak penting. Contohnya yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu main game, rebahan, foya-foya, scroll TikTok. Intinya waktu-waktu yang tidak digunakan semaksimal mungkin. Memang sekilas terdengar yang saya sebutkan tadi adalah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, namun tidak dipikir lebih dalam. Hal-hal tersebut bersifat sementara, sedangkan yang terancam adalah masa depan kita. Sayangnya dari keempat pembagian waktu yang saya sebutkan, para pemuda saat ini banyak menghabiskan waktu pada poin keempat. Mengelola waktu atau managing the time dapat dilaksanakan jika seseorang bersikap konsekuen dengan rencana-rencana yang sudah dibuatnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pelajar yang haus akan ilmu, kita harus bisa mengelola waktu dan memanajemen waktu kita sebaik-baiknya untuk masa depan.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.